Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih tetap di channel Andi Tuber. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan beberapa video yang lagi viral mengenai seseorang yang bernama Farhad Abbas yang menangani kasus seorang Agus Salim. Itu nanti yang saya bagikan untuk teman-teman ya, karena berita ini masih fresh, yang mungkin teman-teman masih belum tahu atau belum menonton ya. Jadi ini saya bagikan buat teman-temanku yang selalu ikutin video updatean saya yang terbaru. Kali ini seorang Farhad Abbas gak sendiri ya. Beliau ini lagi bersama seseorang yang ingin membantu seorang Agus Salim berobat ke Singapura. Nah, ini ada Bu Eti dan Bang Saipul Jamil. Nah, ini babak baru nih ya, babak baru lagi nih. Makin rame ya, tambah lama makin rame lagi nih. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung atau baru mengenal channel Andi Tuber, jangan lupa nanti jika teman-teman ingin memberikan tanggapan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar saja ya. Dan barangkali teman-teman ingin mengikuti terus updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi teman-teman ya, kita langsung aja ke videonya Farhad Abbas, Bu Eti dan juga Bang Saipul Jamil yang akan membantu seorang Agus Salim berobat ke Singapura. Nah, ini videonya ya. Bantu dia, kita bantu. Kayak Ibu Eti sudah siap. Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya? Amin. Bang Saipul, tiket pesawatnya aman semua. Farhad Abbas, uang sakunya siap. Ini Marina, oleh-olehnya beli coklat siap. Yang lain mana? Karena mata Agus itu tidak bisa mengada-ada, nggak bisa lagi diapa-apain. Udah tertutup rapat. Udah kayak daging. Jadi di mukanya bukan ada mata atau bulatan, tapi daging semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agus itu bohong-bohong buta atau bisa melihat lagi, bahkan ada dulu pengacara mengatakan Agus obatnya matanya diusap dengan dolar aja langsung melihat. Ya, itu adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Jadi kata orang Manado bilang situ mau tahu ya. Jangan mengaku manusia kalau tidak punya rasa kemanusiaan. Hanya manusia yang punya rasa kemanusiaan yang boleh dikatakan sebagai manusia sejati. Nah, demikian dari saya. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin apa sih yang mendasari Bu Eti dan juga Bang Ipul nih untuk membantu Agus nih mungkin? Dari Bu Eti dulu mungkin? Itu tadi kata-kata dari seorang Farhad Abbas ya, mengatakan kalau mata Agus sembuh kalau ada dolar. Merupakan penghinaan itu ya, itu menurut seorang Farhad Abbas. Oke, sekarang kita lanjut ke kata-kata Bu Eti nih, yang akan mengatakan mau menampung Agus yang saat berada di Singapura ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Dari awal memang Bang Farhad sudah sampaikan ke kami pada saat pertama kali. Tetapi ada memang kondisinya Agus tidak. Bang Farhad menyampaikan kan. Ya, pernah kesini Agus ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bisa membantu aja. Oke, dari Bang Ipul mungkin Bang? Ya, karena kebetulan kita ini orang yang senang Nolong. membantu ya. Jadi gini, Bang Saipul Jamil ini orang yang mudah menolong, bukan yang menolong yang mudah ya Bang. Jadi pokoknya apa aja ditolong sama Bang Saipul Jamil. Nah, itu saya senang. Makanya begitu saya tawarin, tidak perlu proposal. Bang Ipul bantu Agus, siap. Nah, silakan Bang Ipul. Sekali Farhad Abbas ngomong atau minta tolong ke seorang Bang Jamil ini, Bang Saipul Jamil ya, itu langsung bilang siap teman-teman ya. Hebat nih seorang Farhad Abbas nih. Bang Ipul, mungkin bisa dibilang melihat dari kasus Agus ini yang cukup kontroversi ya
gimana nih Bang Agus? Bang Ipul mungkin melihatnya. Ya pokoknya sekarang posisinya udah dalam keadaan adem ayem ya. Jadi tinggal gimana cara kita mensupport dia. Semoga dia kembali bangkit. Dan kebutuhan sekarang kan. Kalau untuk sembuh kayaknya sih kemungkinan. Gimana gambarannya Bang Ipul melihat orang buta dihujat? Ya, Dia peluang itu. Ya, itu sangat kejam ya kalau menurut saya gitu. Jadi pasti saya yakin semua orang juga pasti nggak setuju. Dan sekali lagi bahwa jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya, yang sudah menjadi haknya gitu. Seperti itu. Nah, itu kata-kata dari Bang Saiful Jamil ya. Jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Nah, kan kita lihat dari lihat awal. Lihat awalnya membantu si A ya udah gitu. Sebenarnya dia mau menggunakan apapun ya udah urusan dia gitu. Yang penting ya si penerimanya tahu, terus juga ada hubungannya juga dengan si penerima. Jadi kayak saya ngasih duit ke Mas Agus. Mas Agus mau apa? Mau buat kebutuhannya, mau buat kesehatannya. Ya walaupun niatnya buat kesehatan, tapi misalkan dia tiba-tiba menggunakan untuk hal yang lain ya nggak apa-apa. Selagi memang untuk kebaikan gitu. Kecuali mohon maaf pakai buat pinjol, ya kan? Untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang haram untuk berapa gitu. Pasti kita sedih kan? Nah ini kan untuk kebutuhan kamu gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya, kalau tidak dibesar-besarkan, saya rasa masalah ini nggak akan rumit ya. Gitu. Melihat Nggak akan rumit kalau nggak dibesar-besarkan ya. Sebenarnya ini yang merepotkan ini siapa ya? Makin runyam nih. juga banyaknya hujatan yang masuk ke Agus nih, gimana nih Abang? Yang namanya manusia hidup itu pro dan kontra pasti ada. Sekali. Saya juga ada pro kontra kan, kalau juga wajar. Ibu ini tahan banting, sabar. Allah lagi menguji, memberi ujian buat mereka dan mereka tambah tegar terus. Jadi kata Bang Ipul ini maksudnya gini, sebagian harta kita adalah harta orang tidak kita atau orang yatim. Nah, ini terbalik, bukan harta kalian, tapi hartanya orang yang sudah diserahkan ke Agus, sudah di rekeningnya Agus, Iya. tapi dihabisin, diambil lagi, dipermainkan. Nah itu Nggak boleh. kepedulian Bang Saiful ini yang kita lihat dia punya empati dan siap membantu Agus. Jadi Saiful Jamil sahabat Agus juga. Ya gitu. Insya Allah. Pokoknya apa namanya ya, yang sifatnya kalau saya rasa udah masuknya udah ke zolim ya. Seperti saya bilang tadi, kita udah menyerahkan ini ke Agus. Agus mau manfaat untuk apa? Bisa membayar utang, baru dia nggak manfaat. Kalau menurut saya, yang penting itu memang. Iya sih. Repot juga ya. Mau komen saya ini repot, takut disalahin nih. Namanya juga uang donasi ya. Utang-utang bersama, utang keluarganya siapa gitu kan, atau untuk pengobatan memang dia tempat pengobatan, tapi ya udah yang penting gue udah kasih lu gitu, intinya seperti itu ya. Gue udah kasih lu mau manfaatkan apa ya udah terserah, itu tanggung jawab lu, yang penting gue udah serahkan niatnya gue buat pengobatan, si simpel gitu. Cuman ya kita tahu sendiri bahwa duit itu nggak ada temennya lagi, emang gitu seperti itu. Oke, melihat kemarin juga bisa dibilang tuh uang donasi yang awalnya diperuntukkan untuk Agus tetapi dialihkan fungsi oleh pihak yayasan. Kalau saya rasa sih aneh juga sih ya, aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu ya, apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu, selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas, ada yang nggak ikhlas, ada yang
Ya kalau orang ikhlas ya udahlah. Kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan ya aneh juga gitu. Karena kan kontribusi awalnya kan untuk aku. Niat awalnya aja dulu lah. Awal itunya dulu. Intinya menurut Bang Saipul ini salah satunya ini ada yang nggak ikhlas kalau uang donasi ini dipakai si Agus. Itu intinya teman-teman ya. Misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kan apa itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah. Insya Allah pahala kita sudah tercatat gitu. Misalkan duitnya mau difungsikan untuk apa, untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, kayak itu. Yang penting amal kita sudah tercatat, kita mau bantu dia. Karena ada orang-orang yang mungkin ngiler, maksud saya ngiler dengan begitu, akhirnya bikin alasan-alasan yang amat akal. Akhirnya orang-orang lain jadi tercuci otaknya. Tadinya udah ikhlas jadi nggak ikhlas. Simpel sih kasus ini mah. Ya untung ada Bang Farhan yang ingin ya Bang Farhan dari dulu ya, kalau beliau nggak tahan bantu mungkin sampai sekarang nggak bertahan. Untungnya ada Bang Farhan nih yang selalu dukung kasusnya Agus ini ya, selalu membantu Agus Salim. Ya, saya kalau saya katakan banding, saya mudah udah kita tinggalin di tengah jalan. Iya, alhamdulillah. Tapi ketika dihajar dia, nggak ada lawyer yang bilang Bang Yusuf dan Bang Saipul dengan para kabar. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah orang yang zalimin saya satu persatu tumbang semua. Ada yang satu yang dipanggil sama Ilahi udah ada. Tapi kita nggak mau sebutin namanya. Pokoknya yang zalim sama Saipul Jamil masuk neraka semuanya. Enggak, ya kalau saya kan kasusnya lucu kan Mas. Dia udah di penjara, udah jalanin masalah, kok diungkit-ungkit. Itu kan aneh, akhirnya masyarakat tercuci otaknya. Misalkan dosa saya parah atau gitu, yang penting saya sudah bertanggung jawab. Sudah bertobat. Ya kan, udah bertanggung jawab, saya udah menjadi orang lain. Ya kan, kok masih diungkit-ungkit. Nah, ini kasusnya seperti itu Agus. Enggak, bedanya aku soal uang. Dia niatin mau ngasih buat si Agus pengobatan, tiba-tiba ada orang yang iseng nih, coba-coba nih cek otak. Mau si otak orang nih, masyarakat nih yang udah nyumbang ke dia, berhasil, ada sebagian berhasil. Jadi namanya eksploitasi orang buta, dimanfaatkan kebutaannya Agus, dapat uang, habis itu dicomot duitnya kan. Tapi yang jelas pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat, orang-orang yang punya yang jahat dari pemerintahan ini juga ya, insya Allah lambat tahun dia akan kena imbasnya. Gitu. Ya, saran saya. Oke teman-teman, itu tadi alasan Bang Saipul Jamil dan Bu Eti mau membantu seorang Agus Salim yang mau berobat ke Singapura, yang mana Bu Eti ini siap untuk membantu penginapannya di sana ya, dan juga Bang Saipul membantu tiket ke Singapurnya. Oke, itu dulu berita yang saya sampaikan atau kita tonton sama-sama ya. Barangkali teman-teman menyukai updatean video saya kali ini, jangan lupa dibantu like, dibantu share, dan juga dibantu subscribe channel Andi Tuber. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.